challenges and opportunities. And I'm sure 2,000 years later, full of challenges and opportunities. There's always, it depends on how you look at. Somebody look at this challenge as opportunity. Young people always say there's no opportunity. I complain a lot when I was young because I think Bill Gates took all the opportunities for the Microsoft, and Steve Jobs, all these guys. There's no job, there's no great big stuff left for us. But I think di video kali ini kita akan membahas kisah inspiratif dari Jack Ma. So tonton terus videonya sampai selesai. Jack Ma lahir pada 10 September tahun 1964 di Tiongkok, tepatnya di daerah Hangzhou, saat nama aslinya adalah Ma Yun. Jack memiliki seorang kakak laki-laki dan adik perempuan. Mereka tumbuh di saat Partai Komunis di Tiongkok sedang berkembang pesat. Meskipun ia saat ini menjadi sosok yang sukses, ternyata dulu ia dilahirkan dari keluarga yang ekonominya lemah. Bahkan, ayahnya hanya mendapatkan tunjangan pensiunan bulanan sebesar Rp500.000 saja per bulannya. Ia pun berusaha untuk membantu orang tuanya dengan bekerja. Saat usia Jack menginjak 12 tahun, ia mulai tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Hal ini membuatnya menjadi pemandu wisata sebuah hotel di Hangzhou saat itu. Pekerjaannya saat itu membuat Jack pun semakin memiliki wawasan luas yang tak dimiliki oleh anak-anak seusianya. Bahkan ia pun mudah bergaul dengan para turis yang datang. Latar pendidikan Jack Ma. Menurut Jack, pendidikan adalah kunci yang bisa membawanya menuju kesuksesan. Maka tak heran jika ia selalu gigih dalam mendapatkan pendidikan yang diinginkannya. Setelah lulus SMA, Jack pun ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Langkahnya ternyata harus terhambat karena sempat ditolak 2 kali di universitas yang diinginkannya. Meskipun begitu, ia tetap gigih dan semangat belajar untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Pada percobaan ketiga, Jack pun diterima di Hangzhou Teachers Institute. Ia diterima di program studi bahasa Inggris. Setelah beberapa tahun kuliah, ia pun lulus pada tahun ke-1988. Setelah itu, ia pun mulai melamar pekerjaan sebanyak mungkin. Perjalanan karir Jack Ma. Setelah lulus kuliah, ternyata tak mudah bagi Jack untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Jack pernah melamar kerja di restoran KFC setempat, akan tetapi dari sekian banyak pelamar, hanya ia yang ditolak oleh KFC. Hal ini tak membuatnya patah semangat. Ia pun berusaha melamar di berbagai perusahaan lainnya, akan tetapi belum mendapatkan hasil yang sesuai. Tak lama setelah itu, Jack pun memutuskan untuk menjadi guru bahasa Inggris. Sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, ia dapat mengajar dengan natural dan banyak siswa yang menyukainya. Dalam sebulan, Jack hanya menerima gaji sebesar $12 atau sekitar Rp194.580 dari tempatnya mengajar saat itu. Pada tahun 1992, ia pun mencoba untuk melamar pekerjaan lagi dan akhirnya diterima sebagai sekretaris general manager di gerai penjual ayam goreng Kentucky Fried Chicken. Pada tahun 1994, Jack mulai tertarik untuk menggunakan internet. Ia pun saat itu melakukan pencarian pertamanya di internet dengan kata kunci bir. Ia sangat terkejut saat mengetahui beragam informasi dari hasil pencariannya tersebut karena tak ada yang berasal dari Tiongkok. Jack pun makin penasaran sehingga ia mencari informasi umum tentang Tiongkok. Hasilnya pun sama, ia tak mendapatkan hasil apa-apa dari internet saat itu. Hal ini membuat Jack dan He Bing, rekannya, membuat situs sederhana tentang jasa penerjemahan bahasa Mandarin. Tak lama setelah situs itu terbit, ada banyak email yang masuk dan membantunya untuk membangun situs tersebut. Bisnis Jack Ma berawal dari dimulainya Jack membuat situs tentang jasa penerjemahan bahasa Mandarin kala itu. Bahkan ada investor yang membantunya untuk mengembangkan situs yang dibuatnya.
awal berdirinya Alibaba Group. Setelah berjalan 4 tahun, tepatnya pada tahun 1999, Jack pun memutuskan untuk membangun perusahaan bernama Alibaba Group. Perusahaan ini tak hanya melayani jasa penerjemahan bahasa Mandarin untuk website saja, tetapi juga berbagai bidang. Bahkan saat ini Alibaba Group telah berkembang menjadi e-commerce terbesar yang ada di China. Bagaimana tidak, situs ini sangat bermanfaat bagi para eksportir China untuk terhubung dengan pembeli di luar negeri. 利用桌子上的电脑，他已经能知道中国或世界上什么地方买什么东西。他可以直接订货，订给香港，订给台湾，订给新加坡。他不会订到中国，因为中国在网上没有东西。我们自信能够做出比美国人更好的漂亮的东西。我希望能够得到各部门的支持，大家可是搞好以后，我来掌握外面的技术拿进来。那么真正的目的是为了将来发展中国自己的信息高速网。我们的工作是把中国的信息和贸易信息介绍给全世界，把中国的经济、工业、贸易、文化、娱乐和教育全部去介绍。 Perkembangan Alibaba Group. Seiring dengan perkembangannya, Alibaba pun dapat menarik investor yang bersedia menanamkan modal di perusahaan ini. Hal inilah yang membuat Alibaba semakin cepat berkembang karena kerja keras dari Jack dan rekan-rekannya. Pada Oktober tahun 1999 dan Januari tahun 2000, Alibaba telah memenangkan investasi senilai 25 juta dolar Amerika Serikat dari SoftBank dan Goldman Sachs. Hal ini pun semakin membuat Alibaba terus berkembang pesat. Akhirnya Alibaba pun menghasilkan profit. Setelah 3 tahun kemudian, Jack pun tak puas sampai di sini. Ia pun ingin mengembangkan sistem e-commerce dengan mendirikan Alip Taobao. Marketplace, Links, dan Alimama. Pada tahun 2003, Alibaba yang semakin berkembang pesat ternyata membuat perusahaan eBay berniat untuk membeli perusahaan ini. Akan tetapi, Jack menolaknya. Bahkan, ia menerima investasi dari co-founder Yahoo Jerry yang senilai $1 miliar AS. Pada tahun 2005, Yahoo sebagai portal internet asal Amerika pun membeli saham Alibaba sebanyak 40%. Seiring dengan semakin berkembangnya Alibaba, tentu perlahan Jack Ma juga mendapatkan banyak keuntungan. Hal inilah yang membawa Jack termasuk salah satu orang terkaya di dunia versi Forbes. Pada tahun 2014, Alibaba tercatat sebagai perusahaan yang telah melakukan IPO tertinggi di sejarah keuangan Amerika Serikat senilai 25 miliar dolar Amerika Serikat. Seiring dengan kesuksesannya bersama Alibaba Group, Jack pun seringkali diundang di berbagai untuk memberikan tips sukses berbisnis sepertinya di berbagai negara. Pencapaian Jack Ma. Berawal dari berdirinya Alibaba Group, Jack pun sukses menjadi miliarder pertama di China. Bahkan pada Juni tahun 2020, kekayaan Jack pun mencapai US$52 miliar atau setara dengan 7,6 rupiah ratus miliar. Tak hanya itu, Jack pun menjadi pemimpin eksekutif Alibaba Group. Dengan 9 anak perusahaan utama, yaitu Alibaba.com, Tmall, Itao, Taobao Marketplace, Juezuen,
Alibaba Cloud Computing, 1688.com, Alipay, dan AliExpress.com. Setelah sukses sebagai pengusaha, Jack pun memutuskan untuk mundur dari jabatannya di Alibaba Group pada Oktober tahun 2020. Ia mengaku ingin fokus menekuni dunia filantropi melalui yayasannya. Sebagai pengusaha, Jack Ma menjadi salah satu sosok inspiratif yang bisa memotivasi Anda untuk terus maju dan berkembang dalam menjalankan bisnis. Dari kisah hidup Jack, kalian pun dapat belajar bahwa sukses bukan sesuatu yang hanya bisa diraih oleh orang kaya, karena Jack telah membuktikan hal ini lewat kesuksesan bisnisnya. Untuk itu, Anda bisa meneladani sikap tekun dan gigih yang dimiliki Jack dalam berbisnis. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Itu saja yang dapat kami saji. Kan kurang lebihnya kami minta maaf. Jika ada tokoh-tokoh inspiratif lainnya, atau ada sesuatu yang ingin dibahas, komen aja di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe, biar gue lebih semangat lagi untuk buat kontennya. Sampai jumpa lagi.